Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa Mutiara Ramadan dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kemampuan untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak i'tikaf di masjid. Ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Rasul senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan tradisi itu dilanjutkan oleh para istri-istrinya. Ya'takifu azwajuhu min ba'di. Syariat i'tikaf tidak hanya disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi syariat beriktikaf telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'as sujud. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahnya atau Ka'bah atau Baitullah atau Masjidil Haram untuk orang yang tawaf, beriktikaf dan sholat. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat i'tikaf telah lama disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengajarkan ke arah teknis pelaksanaan i'tikaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Dari ayat itu ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam beriktikaf. Pertama, tidak boleh mencampuri istri ketika beriktikaf. Yang kedua, harus dilakukan di masjid. Itu adalah ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar. Jika melihat dari segi bahasa, i'tikaf adalah menurut Al-Jurjani al-muqam wal ihtibas. I'tikaf adalah berdiam dan menahan diri. Nah, menurut istilah Al-Jurjani mengungkapkan i'tikaf huwa tafrighul qalbi an syughli dunya wa taslimun nafsi ilal maula. I'tikaf adalah mengosongkan hati kita dari urusan-urusan dunia serta menyerahkan jiwa kita ke Zat yang Maha Kuasa. Dari pengertian tersebut maka lahirlah hikmah-hikmah i'tikaf. Antara lain, hikmah i'tikaf adalah menjauhkan hati dari urusan-urusan dunia. Dengan beriktikaf, seorang hamba hatinya akan merasa tenang karena dia menjauhkan urusan dunia dari hatinya, dan dia akan lebih fokus, khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriktikaf, seorang hamba dilatih untuk tidak selalu tergantung terhadap urusan-urusan dunia, bahkan dia belajar untuk tidak terbelenggu
dengan urusan-urusan duniawi yang mana terkadang kita akan lupa dengan tujuan hidup yang sesungguhnya. Hikmah lain dari i'tikaf adalah melatih kesabaran dan pengendalian diri. I'tikaf merupakan proses kesabaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriktikaf, seorang hamba dilatih mengendalikan dirinya untuk hidup sederhana. Dia meninggalkan rumahnya yang nyaman, dia meninggalkan tempat tidurnya yang enak, bahkan dia meninggalkan semua fasilitasnya demi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, i'tikaf mengajarkan manusia untuk taqarrub secara maksimal, karena i'tikaf sah jika dilakukan di masjid, di mana masjid merupakan rumah Allah. Dengan kata lain, orang yang menyempatkan diri beriktikaf berarti dia menjadi tamunya Allah yang diberi kehormatan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah secara maksimal. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmah berikutnya dari i'tikaf adalah meningkatkan kualitas ibadah kita, di mana semua ibadah harus didasari pada prinsip yang sama dengan i'tikaf, yaitu tafrighul qalbi an syughulid dunya, mengosongkan diri kita dari urusan-urusan duniawi. Maka ibadah i'tikaf bisa diisi dengan ibadah-ibadah lain seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan sebagainya, hanya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang lain dari i'tikaf adalah pembersihan jiwa. I'tikaf adalah proses pembersihan jiwa dari kotoran dan dosa serta penyakit hati. I'tikaf adalah ibadah yang syarat dengan hikmah, dan i'tikaf adalah sebagai bentuk riyadhah atau latihan spiritual untuk membersihkan hati kita dari kecintaan yang berlebihan terhadap duniawi. Dengan mengosongkan hati dari kesibukan dunia dan bersabar dalam berzikir kepada Allah, tentu kita akan siap menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesimpulan, saudara yang dirahmati Allah, i'tikaf bukan hanya sekedar diam di masjid, tetapi i'tikaf adalah bentuk pengosongan hati kita dari urusan dunia untuk fokus sejenak terhadap urusan akhirat. Meskipun tidak semua dari kita mampu melakukan i'tikaf 10 hari penuh di bulan Ramadan, tetapi kita semua perlu mengambil hikmah dari i'tikaf tadi, berusaha menjaga hawa nafsu kita, berusaha memaafkan orang lain, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW dalam rangka mencari Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk menjalankan ibadah i'tikaf dan meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.